13 menjadi lebih dari 25 US dollar 25 US dollar miliar pada 2024. Yang keempat itu, meskipun pandemi COVID yang kemarin pada yang 2019 menjelang 2022 sempat menyebabkan perubahan PDB, sektor ini menjadi 5,54% pada 2020, namun ini masih lebih baik dibandingkan penurunan PDB nasional yang mencapai 6,15%. Yang kelima itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor sekitar 6% per tahun. Dan dalam hal ini tahun ke depan fokus dengan pada subsektor seperti animasi, game, aplikasi, fashion, dan lain-lain. Yang keenam itu, ekonomi kreatif juga sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi yang strategis dan didukung oleh ekosistem digital serta kolaborasi berbagai pihak antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi. Next. Oke, sebentar. Nah, tadi sudah dibahas mengenai bagaimana ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, ekonomi kreatif di Indonesia ini menjadi sebuah nilai peluang yang baru dalam meningkatkan nilai perekonomian. Tujuannya apa? Supaya menggerakkan perekonomian masyarakat, supaya masyarakat bisa semakin sejahtera, tumbuh kembang nilai ekonomi, dan memberikan nilai terhadap peluang-peluang usaha bagi masyarakat, dan masyarakat menjadi produktif. Dengan adanya ekonomi kreatif ini apa? Membangkitkan industri-industri supaya meningkatkan pertumbuhan UMKM. Nah, untuk itulah maka pemerintah memiliki kepentingan terhadap ekonomi kreatif yang perlu ditingkatkan, karena ekonomi kreatif ini membawa nilai yang positif bagi peningkatan ekonomi, seperti meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai pendapatan dari suatu masyarakat, meningkatkan juga nilai pemasukan dari suatu negara. Lalu juga dengan adanya ekonomi kreatif juga bisa didorong untuk melakukan kegiatan ekspor dalam meningkatkan bisnis internasional dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah maka ekonomi kreatif ini perlu ditingkatkan. Bagaimana? Dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas terhadap ekonomi kreatif. Seperti apa? Seperti contohnya pemerintah memberikan bantuan kredit terhadap ekonomi kreatif dengan bunga yang rendah. Lalu apalagi memberikan pelatihan-pelatihan kepada ekonomi kreatif berupa UMKM. Yang ketiga apa? Bisa dengan misalnya memberikan kemudahan dalam memfasilitasi ekonomi kreatif untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Terus yang selanjutnya apa? Selanjutnya bahwa ekonomi kreatif dapat ditingkatkan dengan cara apa? Pemerintah mendorong berupa adanya kerjasama antara UMKM dengan industri-industri besar untuk meningkatkan kemampuan dari UMKM dalam industri kreatif. Nah, nantinya pemerintah juga membuka kesempatan, yaitu apa? Adanya peluang-peluang usaha yang dapat dimasuki dalam ekonomi kreatif. Nah, tadi sudah disebutkan apa saja tuh. Nah, saya hanya mereview apa saja nih. Nah, industri-industri yang bisa dimasuki ekonomi kreatif. Seperti apa nih? Tadi ada apa pertama? Ada tadi misalnya industri bisa misalnya fashion. Nah, seperti apa contoh fashion? Fashion dalam ekonomi kreatif yang dikembangkan melalui usaha menengah atau usaha menengah kecil. Bisa misalnya batik, kebaya, dan berbagai pakaian-pakaian tradisional yang bisa diangkat menjadi sebuah peluang usaha. Nah, lalu apalagi selain fashion? Ya, bisa kuliner. Seperti apa? Mengangkat kekayaan masakan Nusantara. Seperti contohnya apa nih? Ada rendang. Nah, soto. Lalu apalagi? Sate dan lain sebagainya. Nah,
Tinggal nanti bagaimana meningkatkan usaha kuliner yang dikelola secara profesional dengan pengembangan nilai manajemen bisnis supaya ekonomi kreatif ini dapat ditingkatkan. Kalau perlu menjadi sistem dalam apa? Dalam menciptakan ekonomi kreatif berbasis kuliner yang yaitu apa? Dengan franchise. Jangan sampai kalah dengan KFC. KFC aja cuma ayam goreng bisa franchise. Kenapa nggak rendang, bakso, soto dan lain sebagainya? Kayak kuliner kita banyak. Kita buat sistem dengan franchise seperti contoh KFC. Nah, lalu apa lagi? Dalam bidang game. Nah, ini bisa dikembangkan dengan cara misalnya meningkatkan kreativitas anak-anak muda. Nah, seperti apa? Jangan sampai kita hanya mengidolakan Mobile Legends, Free Fire, Roblox dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita tidak mengangkat misalnya game-game yang diangkat dari kekayaan Nusantara, misalnya mengangkat tentang cerita yang diinspirasi dari kerajaan Nusantara, misalnya Sriwijaya, Majapahit, Singosari, Mataram kuno dan lain sebagainya, atau terinspirasi dalam game misalnya shooting, game tembak-tembakan, misalnya terinspirasi dengan misalnya dengan Hari Pahlawan 10 November yang pernah terjadi di Surabaya. Nah, kan bisa tuh dari ide tersebut menciptakan suatu bentuk game yang diangkat dari nilai sejarah atau historis Indonesia, seperti meletusnya peperangan besar yang ada di Surabaya 10 November. Nah, sehingga diangkat pada saat itu menjadi Hari Pahlawan. Nah, selanjutnya apa? Bisa dengan musik. Nah, kenapa kita nggak mau bersaing? Musik-musik metal aja yang suaranya bisa laku. Nah, cuma kayak orang mau buang dahak. Nah, kita memiliki berbagai kekayaan musik Nusantara, polintang, gendang, gamelan. Nah, itu berbagai kekayaan musik yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kita tidak angkat ini menjadi nilai bisnis dalam musik dan seni rupa, seperti pagelaran. Lalu apalagi? Ciptakan musik instrumen modern dengan mengkombinasi musik tradisional Nusantara dengan misalnya musik-musik modern seperti menggunakan keyboard, bass, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, seperti apa lagi? Seperti misalnya, penerbitan. Jangan sampai kalah dengan penerbitan dari komik-komik luar seperti Shinchan, Doraemon, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak berani untuk meningkatkan nilai penerbitan berupa misalnya komik untuk bersaing dalam industri kreatif? Seperti apa? Kita bisa mengangkat tuh cerita Gundala, Anak Petir. Nah, lalu apa lagi? Gatot Kaca. Nah, lalu apa lagi cerita-cerita mengenai kepahlawanan? Jangan sampai kalah sama Hulk, Superman, Batman. Nah, Spiderman, kita juga banyak, ada Gundala, Pitung, GE. Nah, lalu apa lagi? Gatot Kaca dan lain sebagainya. Nah, begitu juga ini televisi dan radio. Kita harus kembangkan, jangan sampai kita kalah bersaing dengan industri Netflix. Nah, industri dari televisi radio kita bisa tingkatkan dengan penyiaran-penyiaran yang kita tingkatkan secara bermutu. Dengan cara apa? Ada siaran edukasi. Nah, jangan siaran televisi dari pagi sampai malam isinya cuma India. Nah, kerjanya nyanyi yang muter-muter di taman aja tuh udah selesai. Nah, tapi ada nilai siaran yang memberikan nilai tambah seperti edukasi. Lalu apalagi mengenai misalnya keragaman budaya, kearifan lokal, dan lain sebagainya.
Nah, nantinya kalau industri ekonomi kreatif ini diupayakan, diperbaiki, ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan dan berkomitmen, pasti akan membawa manfaat. Nah, coba buka manfaatnya. Nah, ini dia manfaatnya. Yaitu apa? Nah, membuka lapangan kerja. Artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang tidak terserap di industri, kita bisa serap di industri kreatif seperti konten kreator. Lalu apalagi editing video. Lalu apalagi lalu konseptor animasi. Lalu apalagi influencer. Nah, dan lain sebagainya. Nah, serta apa? Bisa menciptakan jenis profesi baru. Profesi jangan hanya berbicara dokter, insinyur, teknisi, guru, dosen. Tapi dengan adanya industri kreatif kita bisa menciptakan bentuk profesi nilai pekerjaan yang lain. Kayak tadi, pekerjaan apa mas? Konten kreator? Masih nggak tahu konten kreator? Perlu saya jelasin, Cik. Misalnya seperti itu. Lalu apa lagi? Menjadi misalnya influencer. Influencer saya sering di ini endorse. Nah, kalau makan sini gratis ya. Saya udah punya nih 3.000. Saya bayar pakai 3.000 follower saya ya misalnya. Nah, lalu apa lagi? Menciptakan selain profesi seperti influencer. Nah, lalu konten kreator, apalagi ini menciptakan bentuk profesi baru dalam ekonomi kreatif. Nah, yang suka nyobain makanan apa namanya tuh? Blue blogger. Nah, ini juga penciptaan bentuk lapangan kerja baru. Nah, sekaligus apa? Bisa meningkatkan daya saing dan ekspor kalau ekonomi kreatif ditingkatkan seperti sekarang ini nih. Nah, rendang sudah diekspor menjadi suatu komoditas dari makanan Nusantara yang menjadi produk-produk primadona sekarang. Nah, bahkan rendang sekarang sudah hak patenkan. Nah, jadi milik kekayaan kuliner Indonesia. Nah, selanjutnya apa? Nah, ternyata UMKM memberikan kontribusi bagi ekonomi, yaitu apa? Menyerap tenaga kerja yang tidak terserap pada industri-industri besar. Nah, karena banyak terserap dalam industri kreatif berarti apa? Nah, berarti bisa meningkatkan nilai perekonomian masyarakat. Nah, kalau tidak terserap di UMKM berarti apa? Banyak yang kerja. Kalau kerja kan banyak penghasilan, banyak pendapatan. Nah, ketika banyak pendapatan, disinilah pemerintah bisa menarik kepentingan, yaitu apa? Seperti pajak UMKM sekarang kan masih kecil tuh, berapa? 0, berapa? Masih 5% ya? 5% apa 2,5% saya nggak lupa. Nah, ini nanti kalau dilihat animo masyarakat terhadap ekonomi kreatif UMKM semakin tinggi, biasanya pemerintah akan melihat ini kesempatan. Oh, naikin betul. Nah, pajaknya betul. Kalau sendiri kan pemerintah nggak boleh melihat ada keuntungan dikit. Nah, langsung. Nah, selanjutnya apa? Nih, pengembangan UMKM. Yaitu apa? Pengembangan terhadap ekonomi kreatif menjadi nanti ekonomi kreatif itu ditingkatkan kalau perlu bisa bersaing terhadap industri-industri besar. Nah, untuk itu apa? Perlu upaya komitmen manajemen perbaikan proses yang berlangsung secara terus-menerus dalam meningkatkan kemampuan UMKM melalui apa? Manajemen, melalui pemasaran, melalui produksi, melalui pengolahan keuangan, melalui kemampuan dalam membaca setiap peluang bisnis dan lain sebagainya. Nah, terakhir apa? Bahwa manfaat UMKM bisa memperkenalkan nilai budaya. Seperti apa sih contohnya? Seperti kita bisa menjual produk-produk Nusantara. Seperti apa? Batik, kain songket, lalu bisa menjual kerajinan tangan berupa manik-manik dari mutiara dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kenapa UMKM bisa meningkatkan kualitas hidup? Ada yang mau memberikan komentar? Nah, kenapa UMKM dalam industri kreatif bisa meningkatkan kualitas hidup? Nah, ada yang mau ngasih komentar, pendapat, masukan? Karena melalui UMKM kan dia dapat pendapatan, sehingga itu bisa dipakai untuk dalam. Oke, dengan adanya UMKM dibuka, dia menjual produknya kepada masyarakat, produk tersebut
memperoleh pendapatan sehingga apa? Keuntungan dari produk yang dihasilkan melalui usaha UMKM itu bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, seperti apa meningkatkan kualitas? Kalau penjualan produknya meningkat, berarti kualitas hidup meningkat. Yang tadinya pertama makan cuma nasi sama jengkol, nah ketika pendapatan UMKM meningkat berubah, dia bisa makan nasi sama ayam goreng. Nah, wah, lalu apalagi pendapatan meningkat, dia bisa makan yang tadinya di warteg jadi di restoran. Nah, inilah peningkatan kualitas hidup. Lalu apalagi UMKM-nya berkembang, dia punya cabang yang tadinya punya motor satu cuma Superfit, nah naik Recopit. Habis itu mulai naik lagi, bisa beli NMAX. Nah, sampai akhirnya beli misalnya mobil Avanza. Nah, contohnya. Nah, berarti apa? UMKM membawa peningkatan terhadap kualitas hidup. Nah, contoh nyatanya apa? Seperti contoh kalian pasti tahu kalau saya menyebutkan Bob Sadino. Nah, orang yang nyeleneh, kenapa nyeleneh? Kemana-mana cuma pakai kemeja, bawahnya celana pendek nih segini. Udah celana pendek, beleh lagi. Nah, kelihatan benang-benangnya. Lalu apa lagi? Nggak pernah mau pakai sepatu, selalu pakai sandal jepit kemana-mana. Nah, tapi dia berhasil sukses dalam UMKM. Pertama kali apa? Dia hanya menjual daging ayam negeri di kawasan Kemang. Nah, dia masuk ke rumah digedor, Pak, ada ayam boiler mau nggak? Akhirnya dari situ berkembang. Dia punya industri sekarang yaitu Kemang Chicken. Nah, dari inilah akhirnya Bob Sadino mampu meningkatkan kualitas hidup. Seperti apa? Sudah punya pabrik, sudah punya industri, dia punya kurang lebih 500 karyawan. Nah, lalu apa lagi? Dia juga punya berbagai macam cabang-cabang perusahaan industrinya dari Kemang Chicken. Nah, inilah bentuk daripada kualitas hidupnya. Bahkan dia berani untuk mengungkapkan gagasan, yaitu apa? Belajarlah dari goblok, kan ada tuh bukunya sampai bestseller. Dikatakan belajarlah dari goblok atau dari kebodohan. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Selanjutnya, tantangan ekonomi kreatif di Indonesia. Tantangan ekonomi kreatif di Indonesia pada tahun 2025 penting untuk dipahami sebagai hambatan yang harus diatasi agar sektor ini dapat berkembang optimal dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Beberapa tantangan utama pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan akses pembiayaan. Banyak pelaku ekonomi kreatif, terutama UMKM, mengalami kesulitan mendapatkan modal usaha yang memadai untuk mengembangkan produk dan bisnisnya. Yang kedua, rendahnya literasi dan pemanfaatan teknologi. Meski teknologi digital menjadi pendukung utama, masih ada kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi dan literasi digital di kalangan pelaku kreatif. Yang ketiga, pelindungan hak kekayaan intelektual atau HKI yang belum optimal. Perlindungan terhadap karya dan inovasi kreatif masih memerlukan penguatan agar pelaku ekonomi kreatif dapat merasa aman dan termotivasi untuk berinovasi. Yang keempat, persaingan global yang semakin ketat. Produk dan pelaku ekonomi kreatif Indonesia harus mampu bersaing dengan produk luar negeri yang mungkin lebih dulu mapan dan teknologi maju. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Kualitas kapasitas SDM di sektor ini perlu terus ditingkatkan agar mampu mengimbangi perkembangan pasar dan teknologi. Yang keenam, kebutuhan ekosistem yang kondusif. Pengembangan ekonomi kreatif memerlukan dukungan terpadu dari pemerintah, swasta, dan akademi untuk menciptakan ekosistem inovasi yang solid dan berkelanjutan. Oke, tadi sudah disampaikan tantangan dalam perkembangan dan kemajuan industri kreatif dalam bentuk UMKM. Nah, kendala ini perlu untuk diketahui supaya apa? Supaya bisa tahu bagaimana meningkatkan, memperbaiki, dan melakukan evaluasi terhadap ekonomi kreatif. Untuk itulah, maka hambatan-hambatan yang terjadi apa saja dalam meningkatkan ekonomi kreatif untuk memberdayakan masyarakat agar meningkatkan nilai perekonomian. Nah,
Pertama kita bisa lihat dari SDM, misalnya kurangnya kemampuan, keterampilan, keahlian, pengetahuan terhadap ekonomi kreatif. Nah, ini perlu untuk diatasi. Bagaimana? Seperti misalnya pemerintah memfasilitasi, menggalakkan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi, agar nanti perguruan tinggi dilibatkan melalui pengabdian masyarakat supaya memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan dalam manajemen, dalam bisnis untuk meningkatkan nilai ekonomi kreatif. Baik dalam pengelolaan dari segi pemasaran, keuangan, produksi, SDM-nya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi libatkan misalnya kaum-kaum cendekiawan untuk misalnya berpartisipasi dalam ekonomi kreatif seperti memberikan saran, masukan, lalu mengundang mereka menjadi pembicara dalam memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya apa? Persaingan global. Nah, karena negara-negara maju sudah lebih dahulu menerapkan, melaksanakan ekonomi kreatif, nah, sedangkan kita negara berkembang baru menggalakkan ekonomi kreatif pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY, maka nah terjadi nih kita kalah bersaing karena kenapa? Pengalaman mereka lebih dahulu, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menyaingi dengan apa? Dengan cara konsisten, terus-menerus menggalakkan, mengupayakan komitmen dengan berbagai terobosan, pendekatan, dengan cara seminar, dengan cara lokal karya, memberikan kemudahan dalam fasilitas bisnis UMKM, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Nah, perlu ada haki. Apa ini haki? Nah, hak kekayaan intelektualitas. Nah, bicara apa nih haki? Yaitu bagaimana melindungi produk-produk UMKM sebagai industri kreatif. Supaya apa? Ide, gagasan mereka, inovasi mereka jangan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, maka haki ini perlu untuk dilakukan seperti membuka kesadaran masyarakat melalui apa? Bisa melalui caranya satu melalui apa? Melalui iklan sosial di berbagai platform multimedia seperti media sosial, misalnya menggunakan TikTok supaya membuka kesadaran masyarakat. Oh, ternyata saya sebagai pelaku bisnis membuka misalnya suatu jenis usaha perlu ya dilindungi supaya nantinya kalau ada mengambil alih produk saya, membajak produk saya tanpa pemberitahuan, maka bisa saya mengajukan tuntutan secara hukum. Nah, untuk apa? Melindungi para pelaku UMKM atau industri kreatif. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya. Nah, tunggu sebentar.